Pemirsa, beredar kabar produk alat pelindung diri atau APD untuk penanganan COVID-19 buatan lokal mangkrak karena tidak terserap oleh Kementerian Kesehatan. Mengapa hal itu terjadi? Kami akan membahasnya langsung bersama satu orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini, yakni ada Dr. Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Pak Budi, sebelum saya masuk ke APD buatan lokal ini, bisakah dijelaskan dulu, Pak Budi, kebutuhan APD selama ini dari Kementerian Kesehatan berapa dan sudah berapa yang didistribusikan? Oke, jadi gini, Mas. Dari hasil kajian kami dengan menggunakan instrumen ISST namanya, Essential Supply Support Forecasting Tools, ini tools yang dikeluarkan oleh WHO. Kita Indonesia ini kurang lebih dalam menghadapi pandemi ini butuh kurang lebih sekitar 5,5 juta set APD. Kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini kita sudah berproses pengadaan dan sudah sekitar 4,5 juta set APD yang sudah kita distribusikan ke seluruh Indonesia. 5 juta dan 4,5 juta yang sudah didistribusikan, Pak, ya? Ya, betul. Baik. Kemudian, Pak, dari sisa waktu yang ada sepanjang tahun 2020 ini hingga nanti bulan Desember, berapa kira-kira kebutuhannya, Pak? Ya, itu perhitungan kebutuhan 1 tahun, Mas. Jadi itu kebutuhan 1 tahun, kita perkirakan 5,5 juta set itu. Halo? Iya, silakan. Ya, 5,5 juta set itu adalah dari kebutuhan kita dalam 1 tahun. Cuma nanti kita perhitungkan kembali, tergantung dinamika COVID-nya seperti apa di lapangan. Semakin cepat COVID ini berkurang atau hilang kasusnya, akan semakin berkurang juga jumlah APD yang dibutuhkan. Iya, baik Pak Budi, dari data yang tadi Anda sampaikan kepada kami 5 juta piece kebutuhannya sepanjang tahun ini. Dari mana pemenuhannya, Pak? Apakah dari industri dalam negeri saja ataukah ada yang dari impor, Pak? Ya, jadi gini, syarat untuk kita beli untuk APD adalah produksi lokal. Artinya 5 juta ini adalah semua produksi lokal. Memang ada beberapa yang produksi impor yang ditawarkan ke kami, tetapi sesuai dengan arahan pimpinan ke kami, kebijakan pemerintah saat ini adalah kita membeli semua produk lokal. Namun memang produk lokal ini ada yang bahan bakunya impor, ada juga yang 100% bahan bakunya lokal. Tetapi semua produksinya adalah produksi lokal. 100% produksi lokal. Baik, semua produksi lokal. Artinya memang semua kebutuhan dipenuhi dari industri dalam negeri, begitu Pak ya? Betul sekali ya. Kemudian ada anggapan yang mengatakan bahwa APD buatan lokal ini tidak terserap oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Kesehatan untuk didistribusikan terkait kebutuhan penanganan COVID. Apakah hal itu betul, Pak? Enggak, jadi gini, kita beli semua, bukan semua, kita membelinya sesuai dengan kebutuhan lapangan. Artinya kita dalam membelanjakan anggaran negara ini juga harus berdasarkan kebutuhan kita. Jangan sampai kita berlebih dalam jumlah yang berlebihan gitu. Nah, hasil kajian kami dengan instrumen yang ada, kita saat ini paling tidak kita membutuhkan 5,5 juta set tadi, 5,5 juta set APD. Nah, itu semua produk lokal gitu loh. Adakah kriteria khusus, Pak, atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku industri untuk memproduksi APD ini, Pak? Betulkah bahannya memang sulit dicari di dalam negeri sehingga masih ada bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri, begitu, Pak? Jadi gini, sekarang saat ini sudah banyak produksi dalam negeri, bahannya juga dari dalam negeri sudah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai APD. Memang ada beberapa persyaratan yang dipersyaratkan, tapi persyaratan yang kita buat itu sudah sama dengan WHO sebenarnya. Ya, dia tidak tembus penetrasi darah, tidak tembus penetrasi cairan, tidak tembus penetrasi virus, dan lain-lain. Itu yang sudah cukup banyak produksi lokal yang memenuhi kualifikasi ini. Cuman memang kemarin saat kita pengadaan adalah produksinya yang belum terlalu banyak. Di saat kita membuat PO, di saat kita melakukan pelelangan itu, barang produksi lokal yang kecepatan produksinya yang tidak terlalu banyak saat itu ya. Mungkin saat ini jauh lebih banyak.
Artinya saat itu memang produksinya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari Kementerian Kesehatan, sehingga produksinya harus digenjot dengan maksimal lagi, Pak ya? Betul, betul. Karena gini Pak, Hmm. kita membutuhkan APD ini dalam waktu cepat. Teman-teman tenaga kesehatan dan semua petugas di lapangan itu membutuhkan APD dalam waktu yang cepat. Nah ini yang harus kita pertimbangkan sehingga kita kecepatan produksinya itu akhirnya dikombinasi antara bahan baku lokal dan ada juga yang bahan baku impor. Tapi semua produksinya kami yakinkan adalah produksi 100% produksi dalam negeri. Tapi katanya ada beberapa pelaku industri yang produksi APD-nya ini ditolak oleh Kementerian Kesehatan, Pak. Katanya alasannya karena kualitasnya tidak sesuai dengan standar, Pak. Betul begitu, Pak? Jadi gini, sesuai dengan arahan ke kami bahwa komitmen negara untuk memberikan APD terbaik bagi tenaga kesehatan kita di lapangan. Nah, ada memang beberapa produksi dalam negeri yang belum memenuhi kualifikasi ini. Nah, ini sangat berbahaya jika kita belikan, dan ini kalau kita berikan ke tenaga kesehatan kita, ini sangat berbahaya bagi petugas kesehatan kita di lapangan, sehingga memang tidak kami beli akhirnya. Yang tidak memenuhi kualifikasi tidak bisa kami beli. Tetapi banyak juga yang sudah memenuhi kualifikasi, itu kita beli. Apa sih Pak yang membuat beberapa produk APD produksi lokal ini tidak memenuhi standar? Apakah hanya dari bahan materialnya saja atau ada hal-hal yang lainnya, Pak? Ya, satu jelas karena bahannya dia ada yang tembus cairan, tembus penetrasi darah, tembus penetrasi virus ya. Ini tidak mungkin dong kita gunakan sebagai APD. APD itu kita gunakan adalah dia tidak tembus penetrasi cairan, darah maupun yang lain-lain. Nah, sehingga ini yang menjadi pertimbangan utama kami. Selain dia harus izin edar dan lain-lain, selain harga tidak menjadi faktor utama, tetapi kualifikasi bahan itu menjadi pokok utama bagi kami. Karena tujuan kita APD adalah melindungi tenaga kesehatan kita. Nah, sehingga bahan ini menjadi penentu dalam APD ini, Pak. Pak, kemudian apa yang dilakukan oleh pelaku industri APD lokal, Pak, sebelum akhirnya produk tersebut lulus uji kemudian bisa didistribusikan dan dipakai oleh Kementerian Kesehatan, Pak? Oke, gini, bagi APD lokal silakan aja mengajukan izin edarnya, Pak. Artinya dengan mengajukan izin edar, kita bisa mengetahui kualifikasinya ini bagus atau tidak. Kalau tidak ada izin edar, kita tidak bisa mengetahui kualifikasinya ini medis atau non medis. Karena yang kita beli, Kemenkes beli atau gugus tugas beli adalah dengan kualifikasi medis. Nah, ini membutuhkan suatu persyaratan. Nah, dengan izin edar itulah bisa diketahuan dia standar medikal atau tidak. Jelas pemerintah saat ini Kemenkes dan gugus tugas saat ini membeli yang medical grade, yang untuk standar medis. Pak Budi, tadi Anda katakan bahwa harus ada izin edar sebelum APD tersebut dipakai atau digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan juga oleh rumah sakit. Bagaimana cara pelaku industri ini memperoleh surat izin tersebut, Pak, dari Kementerian Kesehatan, Pak? Apakah ada langkah-langkah yang harus diikuti? Ya, jadi gini, Pak. Izin edar ini tidak seperti izin-izin yang dulu bahwa izin edar ini hanya 1 hari kok, Pak. Jadi izin edar ini akan keluar 1 hari. Pihak produsen, pihak punya barang APD, silakan masukkan secara online, mendaftarkan barangnya. Kemudian nanti tim kita akan 1x24 jam, tim dari Kementerian Kesehatan sudah akan mengeluarkan izin edarnya. Kalau dia memenuhi persyaratan akan langsung keluar izin edarnya. Jika tidak, ya kita infokan bahwa ini belum layak untuk menjadi suatu APD gitu. Jadi hanya kurang dari 1x24 jam izin edar itu sudah keluar. Jadi one day service lah. 1 hari sudah bisa keluar izinnya. Artinya tidak benar ya jika ada APD lokal yang terganjal persoalan izin edar karena mungkin dalam tanda kutip Kementerian Kesehatan mempersulit atau tidak memberikan hal tersebut. Tidak betul, Pak ya? Tidak, Pak. Jadi kita izin edar itu diperlukan untuk memenuhi kualifikasi dia terpenuhi atau tidak. Hanya itu saja kok. 1 hari kami jamin kalau dia memenuhi persyaratan akan keluar izinnya. Baik, Pak Budi, bukankah
penggunaan APD buatan dalam negeri jika diserap sebanyak-banyaknya dapat mempermudah atau memenuhi kebutuhan APD dari Kementerian Kesehatan, Pak, untuk sepanjang tahun ini. Apakah tidak ada kebijakan khusus yang bisa mengakomodir APD lokal ini seluruhnya bisa digunakan oleh Kementerian Kesehatan, Pak? Iya, Pak. Jadi gini, untuk pengadaan kita ini saat ini 100% adalah produk lokal. Dan kita saat ini juga sedang mengevaluasi, ada kemungkinan juga yang 100% produk bahan baku lokal akan kita serap. Ini yang menjadi concern kita. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa yang kita serap adalah yang produk bahan APD produk APD yang memenuhi standar medical grade. Karena apa? Karena inilah yang digunakan oleh tenaga kesehatan kita. Kalau mereka menggunakan APD yang tidak standar, kami khawatir sekali mereka akan tertular. Sehingga kita akan membeli produk APD lokal, tentunya tapi yang memenuhi persyaratan medikal. Begitu, Pak. Tapi klaimnya dari beberapa pelaku industri produksi APD lokal ini, Pak, katanya produknya sudah melalui tahap uji laboratorium dan memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, Pak. Kemudian namun hanya dari Kementerian Kesehatan saja yang tidak menyerap APD ini. Saya kurang paham itu ya, tetapi yang jelas yang memajukan penawaran ke kami, Pak, yang memajukan penawaran kami dalam proses lelang yang kami lakukan, semua produk lokal yang lulus uji kami beli kok, Pak. Kemarin dalam yang terakhir kita pesan sekitar 2 juta set itu, 1,5-2 juta set itu, semua produk lokal dulu, bahan lokal dulu yang kami utamakan. Setelah tidak cukup, baru yang bahan baku impor yang kita beli. Jadi sebenarnya kita mengutamakan produk lokal dulu, Bapak. Jadi begitu kebutuhan begitu produk lokal yang bahan baku lokalnya tidak tercukupi, baru kita kombinasi dengan bahan baku impor. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Budi Silvana, Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Sebelumnya kami juga mencoba menghubungi pihak dari Kementerian Perindustrian, Ibu Elis Masito, untuk mengetahui persoalan ini lebih dalam lagi. Namun sayang, kami belum dapat menghubungi hingga saat ini. Dan terima kasih sekali lagi Dr. Budi Silvana, selamat sore sudah bergabung bersama kami di Spesial Report. Selamat sore.